Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga dalam lindungan Allah SWT. Ya. Setelah kemarin kita membahas materi bentuk-bentuk dan juga teori-teori perubahan sosial, maka pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membahas ya faktor penyebab perubahan sosial. Nah, di sini terkait dengan faktor penyebab perubahan sosial itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor internal di dalamnya ada yang pertama yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk, kedua penemuan-penemuan baru, ketiga pertentangan di dalam masyarakat atau konflik sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut, dan yang keempat yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor dari luar atau eksternal itu adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, yang kedua peperangan, yang ketiga pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi di faktor internal bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambah berkurangnya penduduk ini memang akan menjadi salah satu penyebab perubahan sosial di dalam masyarakat. Masyarakat yang kemudian di situ penduduknya sedikit ya, itu pasti lebih terkondisikan dibandingkan yang penduduknya banyak ya, dan pasti akan banyak permasalahan sosial juga yang akan diakibatkannya. Kemudian yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Nah, penemuan baru ya ini akan berpengaruh sekali terhadap kondisi di dalam masyarakat. Penemuan baru itu ada yang dinamakan inovasi, invention, dan discovery. Nah, di sini kalian masing-masing harus paham apa sih yang dinamakan discovery. Jadi yang namanya discovery itu adalah penemuan baru yang sebenarnya sudah ada ya, akan tetapi kita baru menemukannya. Sebagai contoh apa ya? Yaitu penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus, itu sebagai contohnya. Jadi sudah ada tapi manusia baru bisa menemukan. Sedangkan invention itu adalah merupakan modifikasi dari penemuan sebelumnya. Sebagai contoh apa? Nah, sekarang kalian melakukan pembelajaran daring menggunakan handphone, menggunakan laptop. Dahulu, zamannya Bu Surati ketika masih SMA, itu yang namanya HP itu masih belum ada ya, waktu itu masih pager ya. Kemudian ketika kuliah ada HP, tapi HP-nya masih tulit-tulit gitu ya. Baru kemudian yang bagus namanya polyphonic ya. Selanjutnya kalau sekarang itu sudah mengalami invention atau pembaharuan kembali ya, dimodifikasi menjadi HP yang sudah Android atau smartphone ya. Begitu juga misalnya mobil dahulu masih kerangkanya menggunakan kayu ya, lambat laun, kemudian sekarang sudah bagus ya dengan menggunakan baja ataupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pertentangan masyarakat atau konflik sosial. Konflik sosial yang ada di dalam masyarakat jelas ini akan membuat masyarakat menjadi berubah ya. Apakah menjadi lebih baik atau menjadi buruk? Tapi biasanya mengarah kepada perubahan yang bersifat negatif ya. Masih ingat ya materi konflik sosial ketika dulu di kelas 11 ya. Jadi konflik itu adalah suatu benturan fisik ya. Jadi di situ walaupun ada ya pengertian yang lainnya, konflik itu tidak benturan fisik saja, tapi bisa konflik secara verbal ya dan lainnya. Kemudian yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, ini jelas ya. Jadi kayak revolusi Perancis ya, revolusi sosial di Perancis, revolusi industri di Inggris itu sangat berpengaruh sekali terkait dengan perubahan sosial masyarakat sana. Jadi sebagai contoh ketika di Perancis ya, dahulu ada kaum proletar dan berjuis, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Kemudian ya ada seorang bangsawan yang bernama Henry de Saint-Simon. Di situ beliau meminta kepada Auguste Comte untuk menuliskan terkait dengan masalah-masalah yang ada ya. Di sana terjadi tadi ya kesenjangan sosial dan akhirnya terjadi perubahan sosial ya, atau di sini lebih ke revolusi sosial. Begitu juga dengan yang Inggris ya, revolusi industri di Inggris yang tadinya semuanya menggunakan tenaga manusia dalam mengerjakan sesuatu,
akan tetapi kemudian digantikan dengan mesin. Itu merubah segalanya ya, karena banyak masyarakat yang kemudian di PHK di pabrik dan akhirnya mereka kurang terkait dengan pemasukan dan akhirnya bisa menimbulkan yang namanya konflik-konflik ya dan tindakan kriminal di dalam masyarakat. Kemudian faktor dari luar, ada faktor eksternal. Yang pertama itu adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Nah, ini jadi lingkungan fisik ya, misalnya terjadi gempa ya, terjadi gunung meletus, itu merupakan faktor eksternal dan jelas itu akan mempengaruhi ya, atau seperti yang kemarin kalian analisa terkait dengan tsunami di Aceh. Nah, itu merupakan musibah ya. Maka di sini maksudnya adalah lingkungan fisik ya, faktor dari luar. Kemudian yang kedua adalah peperangan. Jelas peperangan ini menimbulkan perubahan di dalam masyarakat ya, seperti saat ini masih terjadi peperangan antara masyarakat Palestina sama Israel ya, dan di sana mengubah semua tatanan di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga itu pengaruh kebudayaan masyarakat lain ya. Di sini dinamakan difusi. Nah, difusi itu ada dua, ada violence ya dan juga secara damai ya. Jadi ada difusi secara kekerasan atau violent, itu sebagai contoh ketika Indonesia itu dahulu dijajah ya. Jadi itu menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat. Misalnya masyarakat tidak mengenal yang namanya mabuk-mabukan ya, dan kemudian di situ mengikuti, atau kemudian yang secara damai ya. Kalau secara damai itu misalnya terkait dengan bahasa ya, itu kadang kita tidak mengetahui ya, tidak merasa itu dipengaruhi, tapi kemudian membuat kita ternyata terpengaruh ya. Begitu juga ke zaman sekarang itu lebih banyak karena westernisasi dan sebagainya, kita tidak sadar, dan itu namanya difusi secara damai ya. Oke, next. Ya, ada faktor pendorong perubahan sosial. Nah, di sini faktor yang mendorong perubahan sosial dalam masyarakat ada apa saja? Nah, yang pertama jelas ya, kontak dengan kebudayaan lain. Ya, masyarakat yang bersifat tertutup itu jelas lebih stagnan. Ya, jadi susah ya. Sebagai contoh, misalnya masyarakat Baduy, ya, masyarakat Kampung Naga, karena memang mereka mempunyai kearifan lokal yang berusaha untuk mempertahankan tradisi budaya mereka. Ya. Beda dengan masyarakat yang bersifat terbuka, ini akan mudah sekali mengalami dinamisasi dalam kehidupan ya. Kemudian selanjutnya adalah sistem pendidikan formal ya. Sistem pendidikan formal di sini ya, sistem pendidikan formal di sini jelas akan berpengaruh terhadap masyarakat menjadi maju ya. Saya yakin kalian sudah paham. Kemudian sikap menghargai hasil karya seorang dan keinginan untuk maju. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ya. Beda dengan masyarakat yang kemudian rimo ing pandum ya, yang dia itu suka mencela karya orang lain. Lah ini tidak ada suatu dorongan untuk maju, dan ini sangatlah susah untuk mengalami suatu perubahan. Kemudian toleransi. Nah, toleransi jelas, toleransi ini akan berpengaruh terkait dengan perubahan sosial ya. Sebagai contoh misalnya ada masyarakat luar masuk ya, dia mempunyai suatu ide-ide penemuan baru. Kalau kita itu berusaha untuk toleransi, menerima perubahan ya, maka akan terjadi perubahan. Kemudian selanjutnya adalah sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Nah, dulu sudah kalian pelajari juga terkait dengan stratifikasi sosial ya di dalam masyarakat. Jadi ada yang bersifat tertutup dan terbuka. Nah, kalau masyarakatnya bersifat terbuka, maka jelas ini akan memudahkan masyarakat tersebut mengalami perubahan. Berbeda dengan yang kemudian menggunakan sistem feodal dan juga sistem kasta. Ya, di sana susah untuk mengalami perubahan. Kemudian penduduk yang heterogen. Penduduk yang heterogen sama homogen itu sangat berbeda sekali. Masyarakat atau penduduk yang heterogen itu akan lebih mudah mengalami perubahan ya. Sebagai contoh adalah misalnya kita tinggal di Ihsanul Fikri. Lah ini kita heterogen ya, berbeda-beda ya, dan di sini sering sekali ya Ihsanul Fikri ini berusaha mengalami perubahan-perubahan kemajuan ya dalam rangka untuk perkembangan. Kemudian ketidaksiapan masyarakat, ketidakmampuan ya atau ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Jelas ya, ini membuat seseorang itu pengen berubah ya,
ingin menjadi lebih baik, maka ini akan mendorong ya. Selanjutnya orientasi ke masa depan. Nah, orang yang kemudian hanya bercerita ya atau kemudian melihat yang masa lampau-lampau saja. Jadi sejarah masa lampau memang kemudian kita pakai dalam rangka untuk maju ke depan, untuk menjadi lebih baik ya. Bukan kemudian kalau dulu seperti ini, tapi kemudian kita tidak maju. Nah, ini nanti akan berpengaruh terkait dengan perubahan sosial. Kemudian adalah adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Nah, ini ya, jadi dalam rangka supaya kita itu lebih baik kehidupannya, maka kita harus berikhtiar. Sebagai contoh adalah kalian ya sekarang lagi belajar ya menempuh pendidikan di SMA dan kemudian mau melanjutkan ke kuliah ya atau pendidikan lebih tinggi, ini dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan ya, berbeda dengan yang hanya sekedar lulusan SD atau SMP. Oke, next. Ya. Sedangkan faktor penghambat perubahan sosial ya, jadi yang pertama yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi masyarakat yang bersifat tertutup ya, inklusif, eksklusif ya, bukan inklusif. Kalau inklusif itu menerima atau terbuka. Nah, kalau eksklusif ini adalah susah atau tidak mau menerima masyarakat lain atau konservatif ya. Nah, ini jelas akan menghambat ya. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, dalam suatu masyarakat yang kemudian di dalamnya ilmu pengetahuannya itu terlambat ya, jelas masyarakatnya akan stagnan, statis ya, tidak kemudian mengalami perubahan yang bersifat maju. Kemudian sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Nah, sebenarnya di sini terkait dengan kearifan lokal itu perlu kita pupuk, kita jaga ya. Akan tapi dalam hal tertentu yang kemudian bisa menghambat terkait dengan perubahan untuk menjadi lebih baik, maka itu memang perlu untuk dirubah ya. Sebagai contoh adalah masyarakat ya, masyarakat daerah-daerah pegunungan daerah saya itu memang masih kental dengan budaya-budaya tradisi ya, tradisi masa lampau, misalnya nyadran ya dan sebagainya. Kemudian adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat atau vested interest. Nah, di sini ketika seseorang sudah mempunyai suatu kepentingan di dalam dirinya ya, dan di sini berusaha untuk istilahnya mempertahankan tapi dengan cara yang tidak baik, maka ini jelas ya kan menghambat ya perubahan sosial. Kemudian rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Nah, jelas ya, rasa takut terkait dengan integrasi ya kebudayaan yang dalam masyarakat, maka ini akan menghambat. Kemudian prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang istilahnya di sini tertutup ya dengan yang ada atau dari masyarakat luar. Nah, di sini ya yang datang dari barat, misalnya westernisasi. Westernisasi itu istilahnya kita harus memfilter ya, mana yang baik, mana yang buruk ya. Tidak semuanya kemudian diambil dan juga tidak semuanya kemudian kita tinggalkan. Nah, yang dalam rangka untuk mencapai kemajuan, maka memang perlu ya. Gitu. Kemudian hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Nah, di sini ya jelas. Jadi ideologis tertentu itu bisa menghambat perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar ya, yang cenderung sukar untuk diubah ya. Nah, di sini biasanya ketika sudah menginternalisasi atau mendarah daging di dalam diri pribadi, maka dia akan berusaha untuk konservatif ya, atau bahasa peyoratifnya itu kolot gitu ya. Maka dia ketika ada sesuatu yang baru, ada sesuatu dalam rangka untuk menjadi lebih baik, kebenaran, dia tidak mau. Nah, ini akan menghambat perubahan sosial. Kemudian selanjutnya adalah nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Nah, ini ya pandangan, jadi nilai itu adalah pandangan. Pandangan ketika seperti ini jelas akan sangat menghambat perubahan sosial di dalam satu masyarakat. Ya. Oke ya, kita sudahi sampai sini dulu ya. Semoga materi yang sangat sedikit ini bisa membuat kalian sedikit istilahnya lebih paham ya. Mohon untuk dipelajari ya dan dicatat ya. Kemudian bisa ditanyakan atau di forum diskusi kalian chat ketika ada sesuatu yang belum dipahami. Oke, tetap semangat ya. Sampai sini dulu. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.